Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo mencatat 30 juta pelaku UMKM harus gulung tikar pada tahun lalu karena terdampak pandemi COVID-19. Saat ini pelaku UMKM hanya tersisa sekitar 34 juta atau berkurang hingga 50%. Pandemi COVID-19 telah membuat sektor UMKM tertekan sangat berat. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Iksan Ingratubun mengungkapkan sekitar 30 juta pelaku UMKM bangkrut pada tahun lalu akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan catatan Akumindo, hanya tersisa sekitar 34 juta UMKM atau berkurang hampir 50% dari posisi 2019 lalu yang sebanyak 64 juta unit usaha. Iksan juga memperkirakan lebih dari 7 juta tenaga kerja informal dari UMKM kehilangan pekerjaannya. Ini keadaan potret UMKM kita saat ini tadi saya utarakan lebih kurang sekitar 30 juta UMKM bangkrut, terutama usaha-usaha mikro karena penerapan daripada PSBB dalam COVID-19. Nah ini juga yang sangat menyedihkan kami adalah lebih kurang 7 juta tenaga kerja informal, karena pekerja-pekerja UMKM ini tidak tercatat sebagai pekerja formal. Namun dengan dilonggarkannya kebijakan PSBB oleh pemerintah menjadi PPKM Mikro saat ini, Akumindo mengakui saat ini pedagang kecil perlahan mulai bangkit meski tidak dapat kembali ke posisi sebelum pandemi. Apalagi BI bersama pemerintah kini terus mendorong pemulihan UMKM dengan berbagai program bantuan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendesak pemerintah untuk memperhatikan dunia usaha yang termiskinkan secara struktural akibat pandemi COVID-19. UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Ketua PBNU Said Akil Siraj saat menghadiri rapat koordinasi nasional Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama di kampus Timik Amik, Bandung, akhir pekan kemarin mengingatkan para nahdien khususnya Lembaga Perekonomian NU untuk memfokuskan kerjanya demi mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kerja-kerja pengentasan kemiskinan akan semakin berat setelah pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia dalam setahun ini. Pandemi COVID-19 telah merotokkan dunia usaha, utamanya UMKM. Yang pertama, sinergitas lembaga seperti LPNU dan pemerintah diperlukan untuk meningkatkan peran pelaku ekonomi mikro guna mengakselerasi kebangkitan ekonomi Indonesia di antara gempuran dampak pandemi. Bangkitkan dong, dibimbing, didorong, diangkat. Kalau dibiarkan nggak bisa, nggak mungkin bang, nggak mungkin. Jadi yang miskin struktural itu ya. Kalau yang kultural juga harus ada dorongan, ada perhatian dari pemerintah. Kalau nggak bisa. Nah, kita sinergikan baik itu antara hulu sama hilirnya, off-taker dengan produsennya, juga dengan para UKM kecil ini dari yang mikro bersama dengan mikro bersama dengan menengah dengan para pengusaha yang konglomerat dan sebagainya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melibatkan 15.000 pelaku UMKM dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Gerakan ini digelar untuk mendongkrak ekonomi skala mikro di Jawa Barat yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. UMKM menjadi sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Tidak jarang banyak pelaku UMKM yang merugi, bahkan gulung tikar akibat mewabahnya virus corona. Untuk membantu pelaku UMKM bangkit dari keterpurukan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak 15.000 pelaku UMKM se-Jawa Barat untuk berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia, yang rencananya akan digelar pada tanggal 2 hingga 4 April 2021. Kami harapkan menengah atas memaksimalkan belanja UMKM. Inilah bagian dari bela negara. Perintah Pak Gubernur belanja sebanyak-banyaknya, jangan ditahan, jangan disimpan, agar api ekonomi Jawa Barat ini sampai akhir tahun bisa luar biasa. Dalam kegiatan Bangga Buatan Indonesia ini, Pemprov Jawa Barat menargetkan 21 juta pembeli. Dari kegiatan ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada kabar gembira bagi bangsa Indonesia. Pantun yang merupakan warisan budaya Nusantara mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan dunia. Untuk menggiatkan pantun, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno rajin berpantun di setiap kunjungan kerjanya. Ke kota lama biar kepala nggak penat.
Kalau ke sana jangan lupa bawa kamera. Cakep. Bapak Ibu, ayo terus tebarkan semangat Wah, cakep. supaya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bangkit segera. Minggu waktu yang pas buat pacaran. Kalau nggak pacaran berarti lagi sendirian. Kalaulah mencari wisata edukasi unggulan, pasti hanya Raprof yang jadi andalan. Itulah beberapa bait pantun yang dilantunkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di sela-sela acara kunjungan kerjanya di Magelang, Jawa Tengah. Di hadapan pelaku wisata dan UMKM, Sandiaga membacakan pantun sebagai daya tarik bagi dunia pariwisata di tanah air. Sandiaga Uno mengajak masyarakat untuk berpantun agar warisan Nusantara tidak hilang. Terlebih pantun telah mendapatkan penghargaan dan pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia. Orang Jateng ditemani oleh Mas Sino. Di tengah jalan ngelewatin terminal. Mari kita lestarikan nilai kearifan lokal. Agar potensi ekonomi kreatif Indonesia makin dikenal. Terkait ini seringnya pantun, kenapa sih Bang? Ini pantun baru mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Saya selalu bilang bahwa kita kalau batik sudah kita pakai sehari-hari, kalau angklung juga kita sudah mendapatkan penghargaan. Nah, pantun ini Desember lalu kita mendapatkan penghargaan, harus kita gunakan secara rutin agar tidak hilang dari budaya kita. Makanya saya membiasakan untuk menyampaikan pantun, dan kebetulan Balai Pusaka juga ikut menyambut ajakan ini dengan melakukan lomba pantun nasional. Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan wisata Candi Borobudur, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berharap pelaku UMKM dapat mengandalkan potensi lokal dengan memanfaatkan teknologi selama masa pandemi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.